apa yang kita alamin selama semingguan ini ya, belakangan ini ya, ini kayaknya versi mininya daripada sama-sama descending channel seperti ini gitu ya. Ini yang pola besarnya, and then ini yang pola kecilnya gitu ya, descending channel versi yang lebih kecil aja, teman. Dan kalau misalkan kalian masih inget ya, kita sempat call area level 62, 61, 62 ribu sebagai area potential resistance di sini ya. Dan memang ternyata terbukti gitu selama seminggu ini, ya ini bertindak sebagai salah satu titik resist terkuat. Kalau nggak salah postnya dari VIP Group ada di tanggal 13 di sini ya. Lalu ada juga di update video yang lalu, gue ada bilang bahwa level 61 sampai 63 ribu ini adalah potential resistance untuk Bitcoin. Kita sempat ada beberapa call teman-teman, contohnya misalkan Bitcoin dari 50.000 ya, sempat flash crash ke 50.000, kita bilang area reboundnya ini 61 sampai 63.000. Dan ini benar-benar exactly di area yang sudah pernah kita bahas di beberapa video yang lalu ya. Ternyata memang ketemu di level 61 sampai 63 ini benar-benar resist gede banget. Meskipun ya kalau misalkan kalian ingat ya, di sini gue nggak bilang ini adalah top gitu untuk Bitcoin ya. Oke, bahwa dari 62.000 Bitcoin akan lanjut crash kembali ke bawah, enggak teman-teman ya. Karena tidak ada yang pasti teman-teman ya, kita bukan dukun yang bisa memprediksi pasti, tetapi yang pasti kita tahu adalah 62-63 ribu ini adalah area pelunasan setelah Bitcoin udah drop dari level 70.000 ke 50.000. Kita udah call long dari sini menuju ke 62.000, dan 62.000 ini adalah area pelunasan ya, di mana Bitcoin udah melakukan rebound ya, dan ini akan menjadi titik resisten yang paling kuat. Jangan lupa teman-teman ya, salah satu best call dari VIP Group kita juga ketika Bitcoin hit area level 70.000 ya, kita udah call 50.000 teman-teman ya, udah dari lama banget. Sedangkan ini ya mungkin banyak orang yang mengira Bitcoin akan breakout pada saat itu teman-teman ya, dimana di sini kita justru mengatakan ini adalah pertanda bahaya teman-teman ya, dan kemungkinan ini kita bakalan kena reject lagi dan menuju ke level 50k. Ini udah kita bahas dari tanggal 29 Juli. Jadi kalau misalkan kalian butuh outlook seperti ini dari VIP Group Ken, so far outlook kita cukup akurat ya. Terus ini juga adalah outlook terakhir yang mungkin gua bakalan bahas juga di video kali ini teman-teman ya, tanggal 16 Agustus kemarin. Nah, kalau misalnya kalian tertarik join VIP Group, ini juga gratis teman-teman ya, kalian nggak perlu bayar sepeser pun ke gua ya. Kalian cukup tinggal daftar BingX saja menggunakan link yang ada di deskripsi, dan kalian bisa melakukan minimal deposit ya. Misalkan kalian pengen incer 15 USDT gratis cash langsung masuk ke akun kalian, kalian bisa tinggal deposit sekitar 1000 USDT. Apalagi kalau misalkan uang yang kalian deposit tuh kalian gunakan untuk trading ya. Kalau misalkan kalian mencapai kumulatif tertentu, misalkan lebih dari 500 USD volume, kalian bisa instan dapetin 50 USDT cash langsung ke akun kalian lagi. Dan kampanye ini udah last call dari gue ya, ini akan berakhir sekitar 3 hari lagi. Jadi kalau misalkan kalian udah memenuhi syarat-syarat tersebut, kalian bisa tinggal DM admin aja untuk bisa dimasukkan ke VIP Group Ken. Ini gratis teman-teman ya. Syarat paling minimal ya, kalian cukup trading ya teman-teman ya, trading minimal 1000 USD volume aja, kalian udah bisa join di dalam VIP Group Ken ini gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk daftar BingX menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Salah satu sign yang paling penting dari mini descending channel ini teman-teman ya, ini sama teman-teman ya, ini menunjukkan pertanda pelemahan harga teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu teman-teman ya, kalian bisa lihat ya Bitcoin mengalami resisten yang semakin lama semakin rendah. Kalian bisa lihat di tanda panah yang berwarna biru ini teman-teman ya, resisten makin lama makin rendah, support makin lama makin rendah. Ini pertanda apa? Pertanda pelemahan harga yang terjadi pada Bitcoin. Dan ini mengakibatkan secara jangka mid to jangka panjang ya teman-teman ya, kalian jangan lupa area yang udah kita bicarakan berulang kali, yaitu wave C-nya teman-teman ya. Dimana ini 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya, gelombang 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah satu wave A. And then wave B yang kita alamin yaitu rebound ke 62.000, ini adalah potential rebound yang terjadi pada Bitcoin atau yang bisa di-mark sebagai wave B. And then wave C ini adalah daerah 1618 daripada wave A yang sudah kita ukur yang berada di minimal area 40.000 US dollar sampai area 35.000 US dollar. Jadi sedikit recap aja ya, ini adalah pembahasan yang udah kita lakukan dari 2-3 video yang lalu lah teman ya, dari bahkan pas Bitcoin dari level 70.000 teman. Ada potensi 1, 2, 3, 4 teman ya, and then apakah wave kelima ini bakalan muncul? Yang dimana ini juga yang gue bahas di VIP Group. Jadi sekali lagi di sini gue bilang ini potensial top atau potensial resisten. Mungkin ini bisa dibilang potensial resisten 2 ya, atau wave yang kelima ini. Yang dimana kita nggak tahu apakah ini akan muncul atau tidak untuk Bitcoin. Karena bisa jadi kita cuman sampai 4 wave doang and then kita langsung down setelah itu teman-teman, ada beberapa kasus juga ya pada Bitcoin gitu.
yang dimana kita nggak mencapai 5 wave dulu teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5 baru kita turun ya. Kadang ada juga yang ketika kita baru nyentuh wave 4 kita malah lanjut turun dan bahkan nggak pernah mencapai titik wave 5 ini gitu. Itulah sebabnya kenapa kita di sini hanya bilang potential resistance teman-teman, area potential resistance, dimana ya jangan sampai kalian malah ngelong di area potential resistance ini. Mungkin ada yang berharap ya ketika Bitcoin udah ke level 64 atau 65.000 gitu ya, mereka berharap oke, Bitcoin akan breakout dan menuju ke level 80.000. Padahal sama sekali tidak ada konfirmasi breakout dari line resistance yang berwarna ungu ini teman-teman. Jadi jangan sampai kalian berharap, karena itu benar-benar bahaya banget kalau tidak ada konfirmasi apapun tetapi kalian malah ngarep Bitcoin lanjut naik menembus ke area level 80.000. Sementara level terkuatnya aja yang jadi penanda Bitcoin akan kembali bullish yaitu level 69.000 ke atas ini harus di break, itu belum terjadi sampai saat ini. Malah seminggu kebelakangan ini kita mengalami pertanda perlemahan harga daripada Bitcoin. Nah, gue juga pengen bahas ya teman-teman, kalian pasti nggak asing ya sama penurunan yang terjadi ini teman-teman, karena kalau misalnya kita lihat teman-teman, pada masa lalu ya di tahun 2021 khususnya di bulan November ya, Bitcoin kena reject di area yang kurang lebih sama ya. Terakhir ini di level 68.000, ini cuman 5.000 poin di atas dari level 68.000 gitu ya. Yaitu di level 73.000 kena reject sampai ke area level 49.000. Kalau yang ini 68 sampai ke 43.000 teman-teman di sini ya. Jadi ada sedikit kemiripan di mana kita mengalami satu flash off teman-teman. Jadi ini adalah satu candle yang benar-benar ngehantam liquidity and then langsung benar-benar dibikin rebound keras lagi gitu ya. Dari tanggal 4 Desember ya, 3 hari kemudian kita benar-benar pump balik keras lagi ke atas gitu ya. Jadi itu yang kurang lebih mirip di satu candle yang satu ini teman-teman. Di tanggal 5 Agustus kita satu candle flash off ke bawah seperti ini ke 49.000, dan 3 hari kemudian teman-teman, exactly 3 hari kemudian kita dibikin rebound ke level 62.000. Jadi kasusnya itu mirip sama yang di tanggal 4 Desember, 3 hari kemudian kita dibikin rebound ke 52.000, dan 52.000 ini terbukti menjadi salah satu titik resist terkuat gitu ya. Dan saat ini tuh ada di level 62.000, jadi beda 10.000 US dollar. Dan kalian tahu teman-teman, cepat atau lambat ya, ekor ini teman-teman, ekor ini bakalan kena fill lagi teman-teman. Kalau ini in case di tanggal 5 Januari teman-teman, ini udah kena fill ya. Jadi setelah 1 bulan, ekor ini yang kita tinggalkan di sini atau area liquidity besar yang terjadi di sini teman-teman, sekitar 14% volatilitas itu keisi lagi di tanggal 5 Januari. Itulah sebabnya kenapa kita bilang teman-teman, cepat atau lambat probability sekitar 70% teman-teman, area liquidity yang kurang lebih di sini ada sekitar 8% teman-teman, 8% liquidity atas ke bawah ini bakalan kena fill lagi teman-teman, yaitu Bitcoin bakalan goes back to 49.000 dan bahkan mencapai new low dan menuju target area di wave C yang kita bicarakan ini. Cuman ini sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu aja sih. Probability menurut gue masih sama teman-teman, sekitar 70% chance teman-teman Bitcoin bakalan menuju wave C ini, cepat atau lambat teman. Cuman sekali lagi ya, di jangka pendeknya ini cukup manipulatif. Itulah sebabnya ya di sini kita nggak gitu main di jangka pendek. Ya kalian perhatiin aja teman-teman, ketika dia hit 62.000 ya, kita kan kena pelemahan nih selama seminggu ya. Ini tuh bener-bener persis dan mirip banget sama yang terjadi dengan DAM yang satu ini ya. Udah sama-sama satu candle, sama-sama ninggalin ekor ke atas dan langsung ngepump di 3 hari kemudiannya gitu ya. Kalian lihat ini patternnya juga sama persis teman-teman. Ini juga kena mini descending channel teman-teman, and then terjadi breakout daripada mini descending channel, membentuk sebuah pattern apa teman-teman, double top di sini. Jadi top di 52.000 and then another top di 52.000 terjadi sebelum akhirnya dia ngisi liquidity di bagian ekor yang tadi kita udah bahas. Jadi kalian ingat-ingat ya, setelah mini descending channel kita kena pump, kita kena breakout daripada mini descending channel dan membentuk double top di sini. Nah, apakah ini bakalan repeat atau enggak teman-teman, di mana kita kena breakout daripada mini descending channel and then minimal kita menuju double top ini teman-teman. Apakah ini akan terulang lagi saat ini teman-teman, di mana ya kita juga sama teman di sini kena mini descending channel. Apa kita bakalan breakout dari mini descending channel ini dan menuju ke area level 62.000 lagi, atau mungkin bahkan 64.000 ya, atau 65.000 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mengulangi pattern sebelumnya teman-teman ya, berarti wave 5-nya ini teman-teman ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini mungkin aja wave 5-nya ini cuman membentuk double top gitu ya. Ibaratnya ngetop sekali lagi di level 62.000 teman-teman ya,
And then setelah itu kita baru ngisi liquidity di sana, teman-teman, balik lagi ke level 49.000. Dimana ini adalah target midterm kita, teman-teman, yang kita lebih pasti sih yang target midterm ini ya, WFC dan level 49.000 ini bakal keisi lagi. Itu kita lebih optimis lah, teman-teman, mengenai jangka pendeknya ini sebenarnya memang cukup manipulatif dan agak sulit diprediksi. Makanya kenapa kita bilang di sini hanyalah potential resistance, dan ini terbukti menjadi real resistance, teman-teman. Jadi udah nggak potensial, tetapi bener-bener ini adalah top, ini adalah resistance ketika Bitcoin udah hit new low di bawah level 49.000 lagi gitu ya. Itu yang membuktikan bahwa oke, ini emang udah jadi valid, teman-teman, valid resistance gitu ya, bukan potensial lagi gitu ya. Kalau potensial kan kita masih ambigu ya, kita masih nggak tahu, tetapi ini adalah salah satu titik resistance terkuat gitu ya. Itu yang dinamakan potential resistance. Jadi sebenarnya ya masih ada chance untuk Bitcoin bisa aja wave kelima ini minimal menyentuh area 62.500, teman-teman ya. Sekali lagi gua nggak tahu, teman-teman. Tetapi dari pattern yang terjadi sebelumnya, teman-teman ya, dia sih breakout dari mini descending channel ini seakan-akan mungkin memberikan secercah harapan, teman-teman ya. Sebelum akhirnya malah dia dibanting lagi ke level 32.000. Dengan total rejection, teman-teman, total koreksi sekitar 50% pada saat itu ya, sebelum si Bitcoin naik lagi, rebound lagi ke level 47.000. Jadi kalian perhatikan ini sell off-nya sekitar 50%. Dan saat ini, teman-teman, kita sell off-nya baru ada di sekitaran 32%. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa menurut gua the bottom is not in for Bitcoin gitu ya. Karena kalian lihat sell off yang terakhir aja sekitar 50%. Ini anggaplah nggak usah sampai 50% ya. Sekitar 45% aja ini udah nyentuh 40.000, teman-teman ya. Kita nggak anggap 50% sama seperti ini, tetapi sekitar 45% aja udah sentuh area level 40K, di mana ini juga menjadi target area midterm kita, teman. Jadi sebenarnya itu yang pengen gue bahas aja sih di video kali ini ya. Kita bakalan lihat ya, sekali lagi di jangka pendek kita nggak bisa prediksi gimana banget, teman ya. Kita bukan dukun sekali lagi, dan kita hanya berasumsi untuk playing di jangka midnya, teman ya, bahwa WFC ini kita masih optimis, teman ya. Dan kita hanya akan open short, teman-teman, mungkin minimal, teman-teman, minimal ketika Bitcoin balik lagi ke level 62.000 atau mungkin ke level 64 atau ke level 65.000. Di sana mungkin kita akan entry a new short position pada Bitcoin gitu ya. Kalau saat ini sih menurut gua nggak gitu worth the risk saja, karena kalian lihat ya dari sini ke atas saja ini sekitar 19%, teman. Sementara untuk area TP kita juga di sekitaran berapa nih ya? 29% ya. Jadi bahkan nggak sampai 1:2 gitu ya, resiko berbanding rewardnya itu nggak 1:2. Kalau 1:2 ya ke atasnya 19%, tetapi ke bawahnya itu 2 kali 38%, teman ya. Apalagi kalau misalnya kita pengen leverage 10 ya, 19% tuh ya naik 10% aja udah kena liquid kalau di market futures gitu ya. Itu sebabnya kenapa menurut gua saat ini nggak worth the risk. Menurut gua minimal kita menanti kalau misalkan memang terjadi breakout ke area level 62.200 lagi, teman-teman, mungkin double top di area sana, atau mungkin ke level 64 atau 65.000 gitu, teman-teman ya. Cuman ya 62.000 aja di sini ya, double top aja itu udah bisa ya jadi entry yang cukup menarik, teman-teman ya, untuk Bitcoin gitu ya, buat setel short position gitu ya. Dengan SL-nya ya, balik lagi SL-nya itu di level 69.000 sebagai area invalidasi short kita. Paling itu aja, teman-teman, untuk video kali ini, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.